Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini tanggal 15 September 2022 Zona Forex akan memberikan review ya, gambaran dari pergerakan XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Dan di mana waktu saat ini menunjukkan pukul 16:38. Langsung aja kita bahas ya, seperti apa pergerakan dari XAUUSD dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan sebelum saya bahas untuk analisa di XAUUSD ya, di sini saya akan memberikan sedikit informasi yang akan saya sampaikan ya. Ini saya mulai di time frame daily, bahwasanya pergerakan saat ini ya itu membentuk sebuah wave ya, di mana ada potensi dari titik tertinggi terakhir yaitu di 1807.96 di sini ya. Ini adalah terakhir dari posisi kenaikan ini ya. Ini bullish untuk koreksi yang waktu itu saya sudah sampaikan juga, di mana ini masuk kepada gelombang korektif dan saat ini masuk kepada gelombang impulsif. Gelombang impulsif itu adalah seperti ini ya. Karena tren yang terjadi di sini ketika kita perkecil seperti ini ya, ini adalah tren turun. Nah, perhatikan ya. Tren turun ini ya terdiri dari beberapa wave ya, 1 2 3 4 5, dan ini membentuk sebuah wave A, B ya. B ini yang saat ini masuk kepada gelombang impulsif. Jadi ini gelombang impulsif, ini gelombang korektif ya, sifatnya koreksi ya. Dan kemudian ini masuk kepada gelombang impulsif. Dan gelombang impulsif saat ini kalau kita perhatikan ini masuk kepada wave kelima. Artinya apa? Sebentar. Jadi seperti ini. Perhatikan ya, ini adalah wave kelima. Oke, kita mulai dari sini. Dari tertinggi terakhir dari koreksi ini ya. Naik ini bullish untuk koreksi ini ya. Ini wave pertama start dari impulsif ini turun. Ini adalah wave pertama, oke. Perhatikan ya, ini wave pertama, kemudian dia koreksi, ini wave kedua, kemudian dia turun wave ketiga, dan ini naik wave keempat, dan saat ini bergerak terjadi penurunan saat ini adalah masuk pada wave kelima. Cuman kita masih belum tahu kenapa di wave kelima ini di time frame daily saat ini masih belum breakout di bawah area di wave ketiga, titik terakhir low di sini yaitu di 1688. Kenapa saya belum di breakout? Saya katakan seperti itu karena kita lihatnya di time frame daily. Time frame daily itu di candle yang ini ya. Ini saya perbesar. Ya, sebentar saya perbesar dulu supaya teman-teman lihat. Nah, di time frame daily saat ini, kenapa saya bilang ini belum di breakout? Tadi kan sudah sentuh nih low terbaru area support ini 1685. Iya, karena di time frame daily itu waktu penutupan hari ini itu jam 4 pagi besok baru candle ini sempurna. Saat ini masih nanti ada market atau sesi Amerika ya yang terjadi. Jadi ini juga masih bisa naik atau masih bisa turun lagi. Jadi kita belum bisa katakan ini breakout di bawah 1688. Kita tunggu close nanti. Kalau close-nya di bawah 1688 baru kita bisa mengukur target bawah maksimal sampai berapa dari proses di wave kelima ini. Apakah bisa? Bisa. Caranya dengan menggunakan Fibonacci expansion, yaitu kita bisa tarik seperti ini contohnya. Dari titik ini ya, wave kedua ini ya, titik A ini kita tarik ke bawah ke titik ketiga yaitu B, kemudian titik keempat yaitu C. Nah, Anda perhatikan ya. Nah, ini garis Fibonacci expansion memberikan informasi kalau terjadi breakout di bawah strong support ya, yang terjadi dari titik terendah terakhirnya adalah ini. Nah, ini perhatikan di tanggal 21 Juli 2022 ini adalah menunjukkan pergerakannya di mana terendahnya adalah 1680. Ya, di sini 1680 sampai ke bawahnya strong supportnya adalah 1676.86. Maka kita bisa memberikan informasi bahwasanya kalau ini di breakout dia bisa bergerak di bawah 1660. Tapi menariknya kalau kita ukur dari tingkat tertingginya hari ini ya, minimal di tingkat tertingginya di kisaran di sini ya. Nanti kita lihat 1700 berapa ya hari ini. Sebentar, saya lihat dulu. High-nya 1698 ya, poin 32. Ya, 98.32 kita ukur dulu ya. Ya, oke, minimal sampai sini dan bergeraknya sampai dengan sore hari ini di kisaran $13.
range-nya $13 untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu masuk ya dalam range rata-rata harian di dua sesi itu. Jadi kalau nantinya dia mendorong range-nya ini lebih besar lagi di sesi Amerika, bisa mencapai range $20 minimal sampai sini, yaitu di kisaran 1680 sampai 1676. Dan kalau 30 lebih dari sini, $36 atau 38 sih saya nggak terlalu ini ya, atau mungkin besok bisa terjadi. Tapi minimal hari ini kita akan targetkan sampai 1680 sampai 1676. Ya, tapi nanti kita lihat apakah di sesi Amerika masih dorongan kuat pada seller, karena nanti malam ada berita pukul 19.30, nanti setelah ini saya akan bahas. Oke, maka dari sini buat teman-teman tolong jangan di skip, semuanya akan berhubungan ya satu sama lainnya. Oke. Seperti ini kondisinya ya, yang bisa saya sampaikan. Minimal kita punya gambaran dulu ya. Kalau ini nanti terjadi dorongan kuat, ini masih kuat banget turun karena ada impulsif bearish serta ada pembentukan bearish engulfing, dan menguji kuat wilayah area yang ketiga ini ya, low terakhir yaitu di 1689 ya, area situ. Dan ini sudah terjadi pembentukan low terbaru ya, meskipun candlenya masih belum sempurna. Jelas ya sampai sini ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Salah satunya ini wave analisanya saya hapus dulu. Kemudian ini juga saya hapus expansionnya. Minimal kita sudah punya gambaran seperti itu. Oke. Dan kita akan bahas ya news nanti malam seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat. Pukul 19.30 ada core retail sales ya. Ini bulan Agustus akan diprediksi previewsnya adalah 0,4%, forecastnya 0,0%. Jadi jika nanti actual datanya adalah sesuai dengan forecast, turun 0,0%, artinya indeks dolar akan melemah, XAUUSD akan terjadi kenaikan. Kenapa seperti itu? Karena core retail sales sendiri di sini adalah mengukur perubahan ya dari nilai total penjualan di tingkat retail di Amerika Serikat atau tidak termasuk mobil ya. Ini adalah indikator penting dari belanja konsumen dan juga dianggap sebagai indikator kecepatan untuk ekonomi Amerika Serikat. Jadi membaiknya ekonomi atau memburuknya ekonomi juga bisa dilihat dari core retail sales itu sendiri. Makanya pengaruhnya cukup besar. Di sini ada high impact yang terjadi, wajib dilihat nanti pukul 19.30. Tapi kalau nanti actual hasilnya ternyata meningkat di atas forecast atau previous, maka indeks dolar akan menguat dan dampaknya XAUUSD akan turun. Tapi saat ini diprediksikan bahwasanya data dari ketiga-tiganya ini terjadi penurunan. Begitu juga dengan retail sales. Dari 0,0% menjadi minus 0,1%. Jadi ada potensi pelemahan indeks dolar dan akan terjadi kenaikan di XAUUSD. Ini nanti wajib teman-teman pantau dan lihat pukul 19.30. Oke? Insya Allah nanti saya akan bantu memberikan informasinya ya di telegramnya Zona Forex. Oke, kita akan berlanjut lagi di chart ya. Kita balik lagi di chart dan kita turunkan langsung di time frame 4 jam. Ya, kita tadi sudah paham ya dari berita yang sudah saya sampaikan. Di time frame 4 jam posisinya dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini, di sini sudah ada pergantian candle ya. Sebentar saya perbesar seperti ini ya. Di sini sudah ada pergantian candle, di mana candle sebelumnya adalah long legs doji ini ya, dari pukul 12 siang sampai dengan jam 4 sore ini tadi, dan saat ini dibuka langsung naik ya posisinya. Nih ada candle hijau, artinya apa? Tapi kita masih lihat nanti. Jadi 1 2 3 4 5 ya, 4 jam selama 5 kali ke belakang dari bearish engulfing ini, baru di sini ada candle warna hijau, tapi ini belum selesai. Ini selesainya nanti jam 8 malam. Berarti pengaruhnya di candle 4 jam ini sangat besar ya. Kalau kita lihat berita yang tadi, kalau nanti sampai posisi saat ini ya, dari pergerakan ini terjadi yang namanya kenaikan di sampai jam 8 malam, berarti hasil beritanya itu membuat indeks dolar melemah, XAUUSD terjadi kenaikan. Nah, Anda bisa pantau wilayah yang sudah di breakout di sini. Ini tadinya kan wilayah support yang tadi pagi sudah saya informasikan ya. Ini supportnya 1693 yang sudah berhasil di breakout. Besar juga ini akan naik dulu, retest ke area sini ataupun area sini ya, di key level 1697 di sini.
sampai dengan psikologi 1700 ini wajib dipantau. Ada 2 informasi yang kita pantau hari ini ya. Oke, jadi ini masih belum sempurna ya, candle 4 jam kita tunggu sampai jam 8 malam. Dan terus entry-nya gimana dong? Nah, entry-nya kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk kita lihat skenario-nya. Nah, di time frame 1 jam ini membentuk sebuah area base setelah pergerakan sebelumnya. Perhatikan di sini ya, pergerakan sebelumnya kan ini. Ya, ini dia turun, koreksi, turun lagi, koreksi. Ini bisa terjadi penurunan berlanjut, atau dia akan koreksi dulu sampai wilayah 1693 atau 1697 sampai 700. Caranya gimana untuk mengidentifikasinya? Caranya adalah Anda harus perhatikan pembentukan pattern ketika di area-area penting. Dan minimal kita akan mengetahui, oh ini ternyata di beberapa jam ke belakang masih terjadi yang namanya pergerakan sideways. Artinya, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, baik naik ataupun turunnya. Ini area resisten terakhirnya di sini. Nah, seperti ini. Ya, di sini ada support, di sini ada resisten. Jadi masih bergerak seperti ini. Kalau ini nanti di breakout resisten di atas 1690.31, maka kecenderungannya akan bergerak menuju ke area 1693. Boleh nggak Bang buy? Ya, kalau saya sih nggak nggak menyarankan, tapi kalau teman-teman masih mau buy ya boleh-boleh aja, nggak ada salahnya ya gitu. Tapi minimal Anda pastikan dulu impulsif bullish, taking profitnya saran saya jangan terlalu besar. Tapi saya lebih merekomendasi untuk pengambilan posisi sell. Kalau menurut saya akan tunggu dari 2 level ini, area 1693 sampai dengan di kisaran di sini nih 1697.33 sampai 1700. Ini target sell saya. Ya, yang sudah di breakout, yang support sudah menjadi area resisten, support become resisten. Oke. Terus kemudian skenarionya seperti apa? Nah, skenarionya akan kita bahas di sini. Yang pertama, selama harga masih bergerak sideways antara 1685.71 sampai dengan 1690.31, saya nggak akan transaksi. Saya tunggu dulu. Selama ini masih bergerak seperti ini, saya nggak akan transaksi. Ya, perhatikan. Tapi kalau nanti ternyata candlenya membreakout area resisten atas ya, impulsif bullish ya, berarti tandanya koreksinya akan lebih tinggi. Minimal saya akan pantau dari 2 level ini, 1693.66 sampai dengan area 1697 sampai dengan 1700. Jadi kalau di area sini nantinya ya ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, berarti dia sudah memberikan informasi lebih awal bahwasanya akan terjadi koreksi penurunan. Nah, seperti itu. Penurunannya sampai berapa? Minimal saya akan targetkan dia sampai area support 1695.71. Sampai ini impulsif bearish, maka dia bisa menuju ke area 1680 ya, poin 97. Targetnya bisa sampai area sini. Nah, seperti ini. Ya. Ini target pertama. Sebentar. Skenario pertamanya ya. Tapi kalau yang kedua, kalau sampai dari pergerakan ini ternyata di sini tidak terjadi yang namanya pembalikan ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini, artinya dia akan mendorong kuat mendekati wilayah 1697.33 sampai dengan 1700. Jadi wilayah ini nanti yang akan saya pantau. Nih ya, catatannya di situ aja. Jadi pastikan betul-betul dari informasi ini ya, ada pembentukan pattern terjadi. Kalau belum ada pattern, jangan transaksi dulu. Ya, di sini. Ya, paham ya? Jadi ini kondisinya ya, kita pantau dari 1, 2 ini. Ya, kalau nanti di sini sudah ada pattern pembentukan, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, baru Anda boleh sell. Pasang stop loss di atasnya, target minimal sampai dengan wilayah 1680 yang sudah kita ukur tadi di time frame daily yang sudah kita bahas. Tapi kalau sampai area sini ternyata impulsif bearish ya, dia turun dulu, berarti dia posisinya bisa menuju ke area sini. Ya. Jadi itu gambarannya. Ini saya gandakan aja skenarionya langsung seperti ini ya. Nah, ini nanti pantau wilayah ini target minimal sampai sini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua sore hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa support channel ini dengan cara membagikan video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.